apa saja yang bisa menjadikan solusi bagi konsumen adalah produk. Begitu ya. Jadi produk itu bisa dijadikan solusi untuk konsumen, begitu. Apa saja, everything pokoknya ya. Jadi pokoknya semua yang bisa ditawarkan kepada konsumen, semua yang dibutuhkan oleh konsumen, semua yang menjadi solusi untuk konsumen adalah produk. Jadi everything ya. Bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua manusia itu dikemas dengan produk. Itulah produk is everything ya. Semua manusia itu dikemas dengan produk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Coba bayangkan ya. Apa yang dimakan juga produk, apa yang dilihat juga produk ya. Apa yang digunakan juga produk begitu. Apa yang dirasakan juga produk. Jadi semuanya produk. Bahkan sampai manusia itu meninggal tetap aja membawa produk gitu lah. Ya, membawa produk. Ada peti mati produk, kain kafan produk, kapur barus produk ya. Semua produk gitu. Walaupun manusia itu meninggal, tetap aja produk itu selalu ya ada ya di dalam, melekat di dalam dirinya. Itulah produk. Makanya disebut product is everything. Gitu ya. Gitu. Sekarang pricing. Apa sih filosofinya pricing itu kan gitu ya. Jadi harga itu adalah korbanan pelanggan untuk mendapatkan suatu produk. Ya. Untuk apa pelanggan berkorban kan begitu. Ya sudah digratisin aja kan gitu ya. Kan kita itu betul-betul memberi tanpa mengharapkan sesuatu apapun kan begitu ya di dalam marketing secret gitu, itu memberi tanpa mengharapkan sesuatu apapun kan begitu. Kenapa enggak diberi aja pelanggan tanpa mengharapkan pelanggan membayar gitu kan begitu ya. Ya kita lihat filosofinya daripada harga itu sendiri apa sih? Harga itu filosofinya, harga itu adalah korbanan dari pelanggan untuk mendapatkan suatu produk ya gitu yang sustainable. Nah, apa maknanya sustainable? Sustainable itu maknanya adalah ketika pelanggan itu memerlukan produk itu lagi, maka dia mudah mendapatkannya. Kenapa mudah mendapatkannya? Karena si penjualnya terus memproduksi produk tersebut. Kenapa penjual itu terus memproduksi produk tersebut? Ya, karena ada resources yang dia gunakan, yaitu uang, tenaga, waktu, dan sebagainya. Dari mana duit itu? Dari pengembalian tadi, harga tadi yang dibayarkan oleh pelanggan kepada produsen. Gitu. Jadi semata-mata sebetulnya si pelanggan membayar sesuatu kepada produsen itu bukan hanya untuk produsen total sebetulnya, tetapi untuk pelanggan juga supaya pelanggan ketika membutuhkan lagi ada gitu. Iya kan? Tetapi kalau misalkan tidak ada satu korbanan ya, membeli sesuatu gitu dan produsen tidak ada sumber dayanya atau sumber daya keuangan untuk membuat produk itu sendiri, ketika pelanggan butuh lagi, pelanggan tidak mendapatkan produk, sulit mendapatkannya, ya kan? Daripada dia buat sendiri kan sulit, ya. Apalagi yang khas kayak makanan ya rasanya yang khas. Ketika kita misalnya memberi satu menu ya makanan di restoran A misalkan, ternyata menu itu cocok dengan lidah kita, cocok dengan lidah keluarga kita ya. Tentu seminggu kemudian mungkin kita akan berpikir beli lagi deh. Ya, nanti beli lagi deh begitu. Ya, karena rindu dengan rasa daripada makanan tersebut. Gitu. Nah, ketika beli lagi deh itu ada enggak produknya? Kalau enggak ada gimana? Restorannya tutup, kan begitu ya. Karena enggak ada dana untuk membuat produk, kan begitu. Ya kan? Makanya itu untuk sustainable. Makanya pricing itu adalah creating share value, gitu ya. Jadi termasuk juga menciptakan nilai bersama. Ya, nilai bersama dengan siapa? Dengan pelanggan dan produsen, ya. Bahkan masyarakat di sekitarnya, bahkan pemerintah, bahkan stakeholder lainnya mendapatkan nilai dari produk kita. Wah, kan luar biasa gitu ya. Gitu. Ada kesinambungan produksi sehingga ya memudahkan kesinambungan konsumsi ya, sehingga pelanggan akan memperoleh solusi berkelanjutan ya, bukan hanya solusi satu
waktu saja. Nah, itulah filosofinya pricing. Ya. Kemudian yang kedua, pricing itu ternyata kita melihat ya, produsen itu melihat pricing itu bukan hanya nilai duitnya, bukan hanya nilai duitnya atau angkanya Rp200.000, ya kan, 50.000. Berapa makanan mie satu piringnya? 15.000 Pak, bukan 15.000-nya saja, gitu kan. Tetapi ternyata produsen seorang marketer itu melihat itu bukan hanya nilai uang, tetapi melihat korbanan yang lainnya. Makanya disebut pricing itu udah korbanan pelanggan untuk mendapatkan satu produk, korbanan lainnya. Apa saja korbanannya? Pertama, monetary cost. Ya, maka di dalam 4P itu price itu, di dalam 4C itu udah customer cost. Iya kan? Customer cost. Jadi monetary cost-nya. Yang pertama yang dilihat, monetary cost itu ada duit, gitulah. Ya, dalam bentuk uang, itu monetary cost. Yang kedua adalah time cost. Waktunya juga dilihat. Berapa lama pelanggan itu mendapatkan produk, iya kan? Berapa lama menunggu pelanggan itu untuk mendapatkan produk. Kan begitu ya. Berapa lama pelanggan itu negosiasi dengan produsen untuk mendapatkan produk. Gitu. Jadi waktu pelanggan di dalam mendapatkan produk pun dilihat gitu oleh produsen. Waktu pelanggan juga. Ya, yaitu time cost. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah psikis cost. Jadi biaya psikis juga dilihat. Jadi perjuangan pelanggan ketika mendapatkan produk itu apakah dia melewati satu ketakutan, apakah dia melewati satu kekecewaan, apakah dia melewati sesuatu yang membuat mentalnya itu terganggu gitu lah. Perasaannya itu terganggu, hatinya itu terganggu gitu. Nah, itu adalah psikis cost. Dilihat juga. Nah, yang keempat itu adalah energi cost. Dilihat juga energinya. Gitu ya, energi cost. Sejauh mana pelanggan itu lelah di dalam mendapatkan produk tersebut. Sejauh mana pelanggan itu kecapean ketika mendapatkan produk tersebut. Nah, itu ada energi cost. Jadi keempat biaya itu dilihat ketika produsen menentukan suatu price, suatu harga. Tuh. Makanya tadi di 4P itu ada price, ya. Kemudian di 4C itu ada customer cost. Jadi price is customer cost. Di 4E-nya itu adalah every time. Nah, price is customer cost is every time. Nah, sekarang itu every time itu adalah pricing. Gitu. Ternyata setiap saat itu adalah harga. Setiap saat itu selalu ada harganya. Sekarang nih, ya Bapak Ibu kan kuliah di sini nih duduk, itu ada harganya. Coba kalau dipakai dagang, mungkin dapat pelanggan, dapat untung tuh. Karena ibu duduk di sini nggak ada untungnya, kan begitu. Ada harganya semua. Ada harga yang mesti kita korbankan. Itu yang harus dilihat. Jadi every time itu adalah ada harganya. Kita mengambil keputusan pun ada harganya. Keputusan A ada harganya, keputusan B ada harganya, keputusan C ada harganya, semua ada harganya. Ya, gitu. Cuman bagaimana kita itu, bagaimana pelanggan gitu kan mengorbankan sesuatu gitu kan untuk mendapatkan produk, tetapi yang didapatkan oleh pelanggan jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka korbankan. Gitu, jauh lebih tinggi daripada yang mereka korbankan. Apa yang didapatkan oleh pelanggan? Yang depan adalah value, nilai, manfaat, atau solusi itu value. Makanya disebut creating share value. Bagaimana produsen itu atau seorang marketer itu bisa menciptakan nilai bersama. Nah, itu yang penting sekarang itu. Ya, jadi bukan customer value lagi, bukan shareholder value lagi, ya, bukan social value lagi. Kan begitu, ya. Tetapi sekarang adalah share value, yaitu nilai bersama. Nah, itu ya, daripada filosofi dari pricing itu sendiri. Nah, ini tadi yang saya sebutkan customer perceive
value. Apa sih sebetulnya nilai yang dirasakan oleh konsumen itu? Jadi kita fokus ke konsumen ya. Jadi kalau share value itu bukan hanya konsumen aja yang dapat nilai, marketernya dapat nilai, perusahaan dapat nilai, pemegang saham dapat nilai, pemerintah dapat nilai, masyarakat sekitarnya dapat nilai gitu. Itu share value ya. Nah, kita fokus pada konsumen namanya adalah customer value atau customer perceived value. Apa sih nilai yang dirasakan oleh konsumen itu? Tentu konsumen merasakan yang total customer benefit ini nih yang akan didapatkan itu total customer benefit. Nah, total customer benefit itu harus jauh lebih tinggi daripada total customer cost, Bapak Ibu. Baru customer perceived value-nya itu tinggi, gitu ya. Nah, itulah yang kata Philip Kotler itu adalah bagaimana kita menciptakan customer value ya yang lebih tinggi daripada pesaing, kan begitu ya. Kotler nyebutnya. Jadi nih, customer perceived value-nya tinggi apabila total customer benefit itu lebih tinggi daripada total customer cost. Karena customer perceived value itu ya persamaan matematiknya adalah total customer benefit dibagi total customer cost. Jadi kalau dibagi semakin kecil total customer cost, maka akan semakin tinggi total customer semakin tinggi total customer benefit, semakin kecil total customer cost, maka customer perceived value akan semakin tinggi ya Ibu Bapak itu ya. Apa saja itu total customer benefit itu? Ada produk benefit, manfaat produk tadi ya, ada core benefit, manfaat inti dari per produk itu. Ya, ingat kemarin ya, gitu. Tahapan produk ada manfaat inti benefit. Apa sih manfaat produk itu untuk konsumen? Itu ya. Kemudian ada service benefit, apa manfaat layanannya? Konsumen ini seharusnya nggak pakai ya. Karena kalau services itu jasa, manfaat jasa gitu. Seharusnya ini manfaat layanan. Kemudian persona benefit, manfaat orang, people. Apa sih manfaat orang itu? Keramahannya, kesopanannya, perhatiannya, kepercayaannya dan seterusnya. Kemudian image manfaat daripada image, citra. Ya, jadi ketika kita menggunakan citra yang melekat di dalam diri kita setelah kita menggunakan produk tersebut. Gitu ya, kan begitu. Kalau kita misalnya mengendarai mobil yang bermerek misalnya mobilnya kan begitu yang high class, citra kita meningkat ya itu citra image benefit. Nah itulah kebanggaan ya, kepercayaan diri ya, gaya hidup dan sebagainya. Nah ini benefit-benefit yang harus didapatkan oleh konsumen. Nah dalam total customer cost apa sih total customer cost itu? Itu monetary cost. Nah tadi biaya uang, time cost, biaya waktu, energy cost, biaya energi, dan psychological cost, biaya psikis. Tuh. Ya ini. Nah bagaimana seorang marketer bisa menurunkan ini, total customer cost, dengan menaikkan total customer benefit. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, terjadinya kita menggunakan ya marketing secret yang kedua itu the perception concept. Gitu. Jadi Bapak Ibu, maksudnya harga turun itu ya bukan murahan, tapi murah. Beda antara murahan dengan murah. Ya. Nah, itu perception yang kita lihat ya. Gini. Jadi dengan persepsi itu ya, monetary cost nih uang nih. Dengan persepsi itu ya seolah-olah ya biaya uang itu rendah. Seolah-olah biaya waktunya itu sedikit. Seolah-olah tidak capek, seolah-olah menyenangkan gitu. Pakai seolah-olah itu kita gunain persepsi tadi. Dibangun persepsi itu pada benak konsumen. Dengan apa? Caranya positioning strategi ya yang sudah dijelaskan sebelum UTS. Kan begitu ya. Contoh misalnya nih. Contoh ya misalnya nih. Time cost, lama nih waktunya. Ya, kita misalnya sedang antri nih, ya mau ngambil duit misalnya di BNI lah katakan gitu. Ngambilnya agak besar lah. Jadi nggak bisa pakai ATM, kita harus ngambil cash misalnya. Memang ada perlu cash mendesak gitu misalnya ya. Kita ngambil. Ketika kita ngambil, misalkan kan kita ngambil nomor urut tuh. Nomor urut, ketika kita lihat nomor urut nomor 245 kaget kan. Nah, kemudian kita lihat ya nomor urut 12 ke customer 2. Wah, baru 12. Kan begitu. Ini 245 kan bingung kan? Nah, itu time cost.
time cost. Akhirnya kita menunggu. Setelah menunggu kita lihat ternyata ada televisi itu ditayangin, ada televisi. Ya, jadi BNI misalkan menyediakan televisi sehingga kita menonton televisi ya. Ternyata acaranya itu apa yang kita sukai. Kan begitu ya. Loh, acara yang kita sukai nih. Nah, gitu atau yang tren lagi disukai lah oleh masyarakat umumnya misalkan karena disurvei dulu nih. Nah, ketika melihat nonton filmnya gitu kan. Sebelum film selesai tiba-tiba dipanggil nomor 245 ke customer 3. Wah, loh, kok udah dipanggil lagi? Tidak terasa sudah dipanggil lagi. Padahal kita menunggu 1,5 jam sebetulnya itu. Karena kita melihat sesuatu yang kita sukai, gitu kan, maka tidak terasa waktu itu cepat sekali. Nah, itu ada mengurangi time cost. Gitulah. Itu dengan perception. Juga mengurangi energy cost, gitu dengan perception gitu. Tidak terasa capek kalau menyenangkan. Gitu. Iya kan? Kenapa kita mau naik gunung? Ayo, siapa yang suka naik gunung? Kenapa? Capek-capek naik gunung, mau apa sih naik gunung capek-capek? Karena menyenangkan tidak terasa capek. Karena itu ada experience marketing, pengalaman. Tuh, iya kan? Kenapa kita lari pagi? Oh, tiap pagi lari, pagi kan capek, betul nggak? Tapi kenapa kita terus lari? Pingin sehat. Itu kan, itu kan. Nah, itu adalah perception daripada energy cost dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu. Ini sebetulnya yang dipertanyakan harga itu oleh marketer. Jadi bukan hanya duit ya, gitu. Kita nggak melihat duit aja, ya. Segmen atas-atas itu nggak melihat duit loh. Berapa miliar pun mobil itu dibeli sama mereka. Berapa miliar pun mobil itu dibeli asal time cost-nya rendah, energi cost-nya rendah, cycle cost-nya rendah. Asal produk benefitnya tinggi, service benefitnya tinggi, personal benefit tinggi, dia dibeli. Walaupun money cost-nya tinggi. Itu segmen atas-atas. Tapi kalau segmen bawah, Bapak Ibu, segmen bawah, nah yang dipenting itu monetary cost nih. Mereka tidak penting time cost, mereka tidak penting energy cost, mereka tidak penting psychological cost. Ya, nggak apa-apa capek juga. Tidak apa-apalah nunggu lama juga. Tidak apa-apalah menakutkan sedikit juga nggak apa-apalah. Yang penting harganya murah. Tuh, yang penting duitnya kecil itu segmen bawah. Begitu, Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa melihat secara segmentasinya siapa sih target market kita, ya. Baru kita bisa menentukan ini. Nah, itu, ya. Oke. Nah, ini pricing strategi. Ya. Determine minimum price you are willing to sell your product for. Ya, menentukan minimum price you are willing to sell, ya kan? Tentukan aja deh minimum daripada harga ya yang akan jual produk kita kepada konsumen. Kan begitu ya, minimum. Dasarnya apa? Karena pricing strategy itu kan price say a lot more about your brand than just the cost tuh. Ya. Jadi melihat itu adalah justru lebih kunci itu ke brand bukan pada biayanya. Price is how you position yourself in the marketplace. Price is the value of the product to the customer. Nah, ya. Jadi bagaimana satu price itu, ya korbanan konsumen itu justru menghasilkan value dari produk itu, ya untuk mereka yang tentu jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka korbankan. Nah, sekarang ini menentukan minimum price apa dasarnya? Dasarnya ada target market. Begitu ya. Sini nih, a lot of more about your brand than just the cost. Tuh, ya. Target market. Kalau target marketnya bawah-bawah atau menengah bawah atau menengah-menengah sampai bawah-bawah itu tentu kita melihat minimum cost, minimum price. Iya kan? Tapi kalau targetnya menengah atas dan atas-atas, bukan itu yang dilihat, tapi yang dilihat adalah brand, ya kan? Yang dilihat ada value. Yang dilihat adalah sesuatu yang membuat mereka itu lebih berbangga, percaya diri dan lain sebagainya. Itu yang dilihat bukan nilai uangnya. Nah, determine the maximum price. Tentukan juga maximum price. Untuk siapa? Tadi target market. Maka dilihat nih,
Oh, minimum price-nya itu misalkan 100.000, maksimum price-nya itu 200.000. Coba di antara itu nih, ya. Gimana nih kira-kira di antara itu? Seperti itu. Mana yang paling tepat menentukan produk tersebut? Determine 5 exact prices within the minimum and maximum price range. Nah, kita tentukan nih 5 harga, kan gitu kan? Di antara yang minimum dan maksimum tadi. Bagaimana cara nentuin? Tergantung depend on target market. Jadi ke sana lagi, ya semuanya ke sana bermuaranya. Ya. Use Google Consumer Survey to test 5 prices for your product. Wah, ini ngetes nih. Ya, setelah kita tentuin 5 produk, tes nih coba ke customer Google Consumer gitu. Ya, ini produk tertentu yang memang bisa diperjuangkan secara online atau apa ya, sekarang ini kan udah digital ya, marketing digital, sehingga mudah sekarang lebih murah kita melakukan survei ya, seperti itu. Kira-kira produk harga yang mana sih untuk produk kita yang cocoknya nih? Nah, iya kan? Nah, semuanya based on target market. Kemudian input research from Google Consumer Survey into pricing spreadsheet. Nah, baru kita lihat, oh ternyata sekian persen memilih harga yang ke-1, sekian persen memilih harga alternatif kedua, dan seterusnya. Arrive at the optimized price for value. Nah, baru kita setelah mendapatkan data ini, baru kita tentukan harga yang optimal. Jadi harga yang optimal itu adalah harga yang tepat, ya, sesuai dengan target market yang kita pilih, ya ke pelanggan dari produk tersebut yang tepat. Jadi apa ya, tidak sembarangan konsumen produsen itu nentuin harga ya setelah kita tahu target marketnya apa benar gitu kan. Oh ini bawah-bawah kayaknya rendah banget, apa benar kan begitu ya, ada range-nya. Nah, kemudian di sini pricing juga tergantung di sini ada manufacturing cost. Jadi menentukan harga juga bisa berdasarkan ada manufacturing cost, biaya produksi ya, atau biaya manufaktur ya. Misalnya nih biaya manufakturnya 100.000. Oh, udahlah kalau begitu saya tentuin berapa ya? Ya udahlah 110.000. Berarti dapat untungnya 10.000 aja deh, misalnya seperti itu. Itu adalah manufacturing cost. Bisa juga melihat permintaan pasar, market condition, kondisi pasar ya. Gitu. Bisa juga kira melihat market condition. Wah, permintaannya tinggi nggak dengan produk kita? Wah, kan begitu. Kalau permintaannya tinggi, berarti harganya bisa dinaikin. Kalau permintaan rendah, harga bisa diturunkan. Kenapa kok seperti itu? Iya, karena kita mencari titik equilibrium, di mana supply sama dengan demand. Karena kalau tidak supply sama dengan demand, opportunity cost-nya tinggi, demand terlalu banyak, ya, supply-nya nggak ada, brand kita akan turun, citra kita akan turun, gitu kan? Ya udahlah beli di perusahaan itu mah nggak ada aja produknya, untuk apa beli lagi ke toko lain aja? Nah, citra kita akan turun. Tapi ketika supply-nya tinggi dan demand-nya itu lebih rendah, kan begitu, maka produk kita banyak numpuk di gudang, itu opportunity cost, mahal biaya inventory itu, Pak Ibu. Kan begitu. Makanya berdasarkan market. Jadi ketika menentukan harga itu berdasarkan market condition. Itu untuk mencari titik equilibrium, yaitu di mana demand sama dengan supply. Kemudian berdasarkan quality and price relationship. Ya. Jadi kalau dimatrikan itu ya, di sini price, di sini quality tinggi, quality rendah, price-nya tinggi, price-nya rendah. Kan begitu. Nah, yang price-nya tinggi, quality-nya tinggi, itu kan wajar, ya, wajar, biasa. Produk yang berkualitas itu kan harganya tinggi, itu wajar. Wajar artinya kita bisa membeli, ya, kan wajar, bisa dipercaya, ya. Nah, kemudian yang quality-nya rendah, price-nya rendah, wajar juga. Memang tidak berkualitas produk itu ya murah, wajar. Kan begitu, ya. Nah, yang enggak wajar itu adalah yang price-nya tinggi tapi quality-nya rendah. Penipuan. Nah, ada penipuan di sana. Price tinggi, quality rendah, ada penipuan. Atau price-nya rendah, murah, quality tinggi, sama juga itu. Ya, itu tidak wajar. Ini murah banget tapi kualitas tinggi, ada apa ya? Jadi pertanyaan. Ada ngejual BMW tahun
20 misalnya, harganya 40 juta. Bingung kita, lah kok murah gitu. Ada apa? Harusnya 1,5 M, ini 40 juta. Gimana nih? Murah banget, ada apa? Apakah itu curian, bodong kali, dan sebagainya. Banyak ya yang itu. Marketplace ya, marketplace ya, kita lihat kalau kita menggunakan bukan competition dulu ya. Nah, kemudian penentuan harga berdasarkan competition, berdasarkan harga kompetisi. Pesaing rata-rata berapa sih nanti harganya? 150.000. Ya udah, saya 145.000 deh. Nah, berdasarkan persaingan. Itu rata-rata pesaing atau pesaing utama. Pesaing utama kita berapa sih? Oh, 150.000. Ah, ya udah, kita 149.000 aja deh. Nah, itu berdasarkan persaingan ya. Kemudian marketplace juga bersaing ini. Nah, kayak di Shopee misalnya, kayak di mungkin Bapak Ibu merasa heran loh. Saya beli di mall misalkan di Jogja misalnya, di Borma ya, atau di Indomaret deh atau di manalah kita beli kok harganya lebih mahal ya daripada kita beli di Shopee, daripada kita beli di Tokopedia. Kenapa ya seperti itu kan gitu. Lebih mahal, lebih murah kok yang di marketplace. Nah, seperti itu. Nah, itu juga sama ya. Karena memang penjualan online itu kan pemasukannya bukan saja dari konsumen menjual produk, juga pemasukan dari iklan ya, juga pemasukan dari Google Adsense ya. Jadi kita dapat rupiah per klik misalnya. Semakin banyak konsumen yang masuk ke Tokopedia, ke Shopee, kan semakin semakin laku ya Shopee dan Pedia itu untuk menerima iklan. Nah, iklan itu kan bayar. Kemudian semakin banyak untuk klik mendapatkan per kliknya juga dan sebagainya, sehingga bisa lebih didiskon lagi gitu ya. Bahkan kan di Tokopedia ada diskon besar-besaran katanya gitu. Ada cashback kalau belian 1 juta cashback 100 juta kata Deddy Kabujier di TV kan seperti itu ya. Itu marketplace. Kemudian brand ya. Ini berdasarkan brand, ada company logo. Berdasarkan brand ya, berdasarkan merek. Jadi kalau kita udah punya brand, tentu harganya juga akan lebih tinggi ya, karena kalau kita punya brand harga rendah tadi itu akan menjadi pertanyaan. Mungkin konsumen juga nggak mau beli. Wah, apa ini? Jangan-jangan adahan pencuri, jadi barang curian kan begitu ya. Tapi kalau brandnya tinggi ya memang harga relatif tinggi kalau brand itu bagus. Ya produk-produk branded ya. Seperti tas-tas yang digunakan oleh artis-artis itu, sampai miliaran, 500 juta itu tas satu, gimana sampai mahal seperti itu kan? Nah, itu karena ada brand ya. Semuanya ada seperti itu. Nah, ini ada pricing quality yang tadi itu ya. Kualitas dan harga. Nah, dicari satu keseimbangan ya. Keseimbangan adalah harga dengan kualitas. Nah, seimbang itu bukan artinya inilah yang ideal yang didapatkan oleh konsumen ketika harga yang mereka bayarkan itu sama dengan kualitas produk yang mereka dapatkan. Ini ideal seperti ini, ya kan? Nah, jadi konsumen puas kalau seperti ini. Tapi kan pesaing lain juga kan seperti ini, sama. Oleh karena itu, biasanya perusahaan itu akan meningkatkan kualitas, jadi kualitas lebih tinggi, price-nya tetap, gitu. Sehingga konsumen menjadi sangat puas. Jadi konsumen mendapatkan sesuatu itu melebihi harapannya. Nah, itu ya. Mendapat sesuatu melebihi harapannya. Gitu. Jadi pricing ini quality ya. Nah, ketika pricing-nya itu lebih berat daripada kualitinya, berarti pricing berarti itu bermasalah, konsumen tidak akan beli karena harganya terlalu mahal. Gitulah. Harganya terlalu mahal. Nah, ini pricing objektif. Apa sih tujuan harga itu sebetulnya? Survival yang saya tadi jelaskan. Ya, sustainability ya, kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan supaya survive. Ketika konsumen butuh lagi ada gitu ya. Jangan sampai hanya sekali beli karena gratis. Ambil aja ada gratis, nggak bisa lagi kan kita memproduksi nggak ada duit, ya kan? Tidak survive. Jadi adanya harga itu tujuannya harus survival. Gitu.
Jadi tujuannya sebetulnya balik lagi ke konsumen. Konsumen bisa kalau perlu produk itu ada lagi, perlu lagi ada lagi, perlu lagi ada lagi. Temannya perlu ada, keluarganya perlu ada. Itulah maksudnya survei. Pricing objektif juga, apalagi tujuannya maksimum current profit. Nah, ini untuk memaksimumkan profit yang yang sedang jalan yang ada saat ini. Profitnya itu meningkat. Terus maksimum market share tuh untuk meningkatkan juga presentasi pasar yang kita kuasai gitu dengan pricing objektif itu ya. Kemudian market skimming ya juga bisa melayani market-market yang ada yang memang sudah kita biasa biasa layani. Kemudian product quality leadership, bagaimana kita membangun kepemimpinan dari kualitas produk. Itu pricing objektif itu tujuannya. Begitu ya. Jadi bukan hanya dilihat daripada sisi konsumen aja, oh ngeluarin duit gitu. Bukan itu aja. Tapi kita lihat juga dari sisi produsen yang justru bagaimana seorang marketer itu memberikan solusi pada konsumen dari segi pricing itu sendiri. Nah, ini ada cost based pricing, ada value based pricing. Jadi ada harga ya didasarkan berdasarkan biaya, ada harga didasarkan berdasarkan nilai. Jadi kalau cost based pricing itu dimulai dari produk. Nah, dimulai dari bikin produk. Tentu bikin produk itu ada biayanya. Nah, setelah ada biaya tentuin harga. Kan begitu. Udah nentuin harga kan ada nilainya tuh baru masuk ke customer. Ada nilainya baru masuk ke konsumen. Kan begitu ya customers. Nah, ini adalah cost based pricing. Jadi saya membuat biaya dasarnya adalah membuat produk dasarnya adalah biaya. Menentukan harga juga dasarnya adalah biaya, ya. Nah, kalau value based pricing mulai dari customer. Berapa sih customer mampu? Gitulah ya. Nah, itu berapa konsumen tergantung target marketnya, ya. Gitu. Berapa sih yang wajar ya, yang harga ditentukan yang bisa konsumen terima begitu. Nah, oke, yang tadi 5 alternatif kita buat, konsumen milih misalnya alternatif kedua. Nah, kalau milih alternatif kedua harganya value-nya seperti apa? Agar value ini diterima oleh konsumen lebih tinggi daripada harga yang diberikan oleh bayangan konsumen kepada perusahaan. Value-nya seperti apa? Nah, setelah value-nya seperti ini berarti tentuin price. Gitu. Oh, berarti harganya alternatif kedua deh. Gitu ya. Harganya baru kalau udah ada harganya tentuin biayanya. Nah, kalau gitu udahlah. Berarti price kedua 150, berarti kita harus membuat produk yang biayanya 145 lah. Itu kan agar kita dapat untungnya 5.000 baru bikin produk. Jadi ini perbedaan antara cost based pricing dan value based pricing. Nah, cost min plus pricing, cost plus pricing. Ini ada cost biasa, ini biaya berdasarkan biaya itu. Penentuan harga berdasarkan biaya yang tadi ya. Biaya produksinya berapa ditambah markup-nya berapa persen kita ingin untung, harga itu sangat simpel ya. Ya, seperti ini. Ini berdasarkan tadi manufacturing cost ya, atau production cost. Ya. Nah, ini market oriented pricing. Nah, ini berdasarkan pasar ya. Jadi penentuan harga berdasarkan pasar. Ini produk, lihat cost-nya, lihat quality, lihat customer. Kemampuan customer seperti apa. Ya. Nah, kemudian price above market, mungkin saja kita turunin harga di bawah market atau copy market atau sama dengan market atau price below market ya, atau di bawah market. Jadi harga di atas market, harga sesuai market atau di bawah market. Nah, nentuinnya. Dasarnya apa? Dasarnya cost, quality, and customer. Ya, cost, quality, and customer. Nah, ini base price ya. Base price itu ada premium pricing, penetration pricing ya. Ada geographical pricing, promotional pricing, ada product banner pricing, ada optional product pricing, captive product pricing, natural strategi, psikological pricing, pricing skimming, ekonomi pricing. Jadi ada beberapa memang yang harus dipertimbangkan di dalam penentuan harga yang terbaik. Ya kan? Malah captive product pricing. Jadi produk yang captive ya. Memang yang yang sudah biasa begitu ya. Produk itu ditentukan harganya, natural juga strategi. Ini banyak sekali ya. Apakah lagi promotional pricing, berarti kalau promotional pricing itu ditentukan harga ketika ketika introduction ya,
ketika siklus produknya baru introduction biasanya kan gitu. Ya, sedangkan premium pricing itu harga tinggi ketika kualitas pada produk itu tinggi, itu adalah premium pricing ya, begitu. Nih. Nah, pricing strategi metrik nih, ada future price, ada current price. Jadi harga sekarang, ada harga yang akan datang. Harga sekarang itu rendah tinggi, harga yang akan datang rendah tinggi. Nah, kalau harga sekarangnya itu rendah, harga yang datangnya juga rendah, berarti loss leader atau supporting cost. Jadi loss leader ya. Berarti ini artinya apa? Artinya barang itu tidak naik, ya udahlah tidak turun. Udah seperti itulah, lo rendah aja terus harganya itu ya, nggak dinaikin. Tetap ya. Tapi kalau harga sekarangnya itu rendah tetapi future price-nya itu tinggi, berarti naikkan harganya, berarti penetration pricing star, disesuaikan dengan kondisi pasar tadi. Ya, semakin tinggi permintaannya, harga semakin dinaikkan, penetrasi ya, melihat daripada kondisi pasar itu sendiri. Kemudian ketika current-nya high, kemudian future-nya itu low, berarti harganya turun nih. Jadi price skimming ya, price skimming star ya. Sesuai dengan ada penurunan biaya atau harga itu sendiri ya. Kemudian kalau harga awalnya tinggi, akhirnya juga tinggi, itu nah ini disebut premium pricing. Ya, jadi harganya tetap tinggi gitu. Biasanya ketika tinggi-tinggi itu ketika kita memasuki maturity ya. Maturity, kemudian melakukan inovasi lagi dan seterusnya. Maturity. Jadi di star itu 3. Nah, ini yang memang low gitu ya. Cuman ini tergantung dari target marketnya juga. 7 quick step to decode product pricing. Wah, ada 7 step. Be go ready ya, tentukan dulu lah ya tujuannya ya. Create your business go to super effective ya, commit and focus to achieve success. Kemudian include all cost ya, tentuin semua biaya yang tentukan apa saja ya. Tadi ya yang namanya all cost itu add the intermediate cost, raw material juga, shipping, profit, etc. in the product pricing. Let your customer decide apa sih sebetulnya kita menuju kepada keputusan konsumen. Analyze your customer preference, apa sih sebetulnya yang diprioritaskan oleh konsumen itu ya, customer preference ya. Price, produk, etc. Apakah harga, apakah kualitas, apa sebagainya. And decide the price, bagaimana dia memutuskan dan putuskan harga. Observe your competitors. Kita observasi pesaing kita ya, keep a check on your competitors ya. Can be just the way your customers do it ya, bagaimana kompetitor melayani konsumen kita juga dan menetapkan harga untuk konsumen kita. Apply psychological pricing ya. Nah, jadi psychological pricing ya, higher numbers use the formula to price your product ya, misalnya produk-produk dengan harga yang aneh-aneh lah, 99,9 ribu ya, belum 100 ribu ya, masih puluhan ribu kan. Use different pricing method ya, apply pricing method like terms ya, offer on minimum bill or bundle bulk services or lower cost ya. Use different pricing method ya, bagaimana kita menggunakan beberapa metode penentuan harga yang berbeda-beda. Keep your price flexible ya, to fix the perfect price for your product ya, increase or decrease price as per need ya, tergantung tujuannya, dia harus fleksibel produk itu ya, tidak kaku seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ada pricing strategi, market entry, dan price taktik. Nah, di sini sudah kelihatannya ada penetration pricing, itu introductory offer ya, new ya, market entry-nya new ya, kalau penetration pricing, market entry-nya new ya, keep low until established in market ya. Jadi tetap harga itu dipertahankan sampai marketnya normal lah, established, meningkat gitu ya, atau sesuai ya, marketnya menyesuaikan dengan harga yang memang kita tentukan dan produk yang sudah dirasakan oleh mereka ya, value daripada produk itu sendiri. Price skimming itu new ya, price skimming juga market entry-nya new ya. Price tekniknya ada high price then lower gradually over time ya, gitu. Jadi
harga yang tinggi, ya, kemudian memang secara bertahap, ya, ada satu penurunan step by step, begitu kan ya. Kemudian promotional pricing itu di existing marketnya itu low for a short spell, then return to normal. Biasa kalau promosional itu kan biaya harganya kan rendah dulu ya karena promosi kan. Nah, baru setelah customer merasakan value daripada produk tersebut, baru kita kembali kepada biaya yang sebenarnya. Destroyer price existing, jadi keep low to eliminate competitors, then raise. Jadi kita tetap pertahankan harga kita ya sampai kompetitor kita mundur secara teratur atau mundur secara drastis begitu kan, kemudian baru tingkatkan harga ya gitu. Kemudian demand oriented pricing itu market entry-nya existing tapi low if demand is low ya. Nah, kalau permintaannya rendah tetap ya harga kita rendahkan saja. High if demand is high. Jadi kita naikkan harga apabila memang permintaannya tinggi. Begitu ya. Ini antara pricing strategi, market entry dan price taktik. Begitu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa nentuin nih ya produk itu harganya berapa, penentuannya seperti apa, kemudian strategi daripada pricing-nya itu seperti apa. Nah, tergantung ini nih market entry dan price taktik Bapak Ibu ya. Tugas kreatif. Nah, Anda sedang memulai bisnis kan sebagaimana yang sudah Anda rencanakan pada tugas sebelumnya kan produk tadi kan. Nah, memulai bisnis, tentukan harga produk yang akan Anda pasarkan, faktor apa saja yang menentukan harga produk tersebut, bagaimana strategi penurunan harga yang Anda gunakan untuk memenangkan pasar. Nah, ini tugas kreatifnya ya. Itu akademik mandiri ya. Hanya tetap mukanya sudah kita lakukan nih sekarang. Nah, kemudian ini akademik mandirinya. Ya, lanjut dengan akademik mandiri di rumah masing-masing ya atau di kantor masing-masing membuat tugas kreatif ini ya dan hasilnya bisa di-emailkan. Jadi saya tahu tugas satunya ini, tugas dua ini, tugas tiga dan seterusnya ya. Memang begitulah pembelajaran daring dituntut seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harap bersabar, kalau banyak tugas nggak apa-apa, yang penting kan kita jadi paham ya. Oke. Demikian Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Pak, tugasnya nggak terkait dengan tugas yang sebelumnya nggak apa-apa Pak, produknya Pak? Nggak apa-apa, silakan. Tapi tentuin bisnis sendiri maksudnya Pak Bong kita itu. Ya kan? Jadi yang kedua itu kita tentuin bisnis sendiri. Ya. Saya izin bertanya, Prof. Silakan Pak Aris. Oke. Prof, kita lagi mau saya sedikit diskusi terkait bagaimana menentukan pricing dari satu produk, Prof. Jadi kebetulan kami di industri IT. Di industri IT ini yang yang menjadi kendala kita adalah dalam menentukan pricing itu, yang pertama dari sisi pembuatan, katakanlah saya buat satu sistem itu dirangkai selama 2 tahun dan dipastikan ketika ini akan dijual, gitu kan, memiliki kualitas yang sama dengan produk yang sudah ada dan experience-nya atau pengalamannya sudah jauh lebih lama, gitu, Prof. Nah, kendalanya adalah atau yang bikin kita galau adalah ketika kita menentukan pricing yang sama, otomatis pihak customer akan memilih yang lama karena berdasarkan experience tadi. Mungkin dia udah 10 tahun atau 15 berjalan, gitu kan. Nah, kita melakukan strategi itu dengan cara menambah beberapa benefit, poin plus yang memang tidak ada di mereka, gitu kan. Nah, cuman untuk untuk bisa diterima di pasar itu tentunya kan tidak gampang Pak ya, sekaligus memberikan banyak benefit. Karena mungkin ketika saya kasih murah, hotel akan bertanya seperti yang tadi sampaikan sama Prof gitu kan, ini jadi sanksi nih kenapa produk ini jadi murah gitu kan. Nah, ketika dikasih harga yang lebih dengan beberapa benefit yang tadi yang ada di sana, mereka juga bertanya, ini produk baru 2 tahun kok harganya udah hampir sama gitu kan. Nah, itulah yang membuat kita jadi agak kebingungan untuk menentukan harga gitu. Nah,
dalam kondisi seperti ini mungkin startnya atau memulainya baiknya dari mana, Prof ya? Ini kita sedikit minta masukan dari Prof gitu. Wah, iya. Mahal ini Pak Aris. Mahal nih masukannya nih. Aduh, pensuatan nih kita nih. Ya. Pak Aris ini bisa dijadiin tugas ya, bisa dijadikan tugas ya. Jadi ada beberapa hal yang Pak Aris bisa tentukan. Kan Pak Aris kan produknya baru atau new product ya. Oke ya, new product ya. Walaupun memang manfaat untuk konsumen itu kan sudah ada produk yang lama kan, produk pesaing ya. Memang, tapi kan itu new product dari Pak Aris. Di perusahaan Pak Aris kan tetap itu new product, ya kan? Nah, yang namanya new product, apalagi produk IT, itu kan berbeda dengan produk barang atau produk jasa lainnya, IT itu, ya. Apalagi sekarang itu zaman digital nih, jadi udah serba IT lah, udah banyak pilihan lah IT, ya, gitu. Jadi yang pertama ada new product, oke, new product, oke, yang pertama itu. Ya. Yang kedua adalah new experience, ya kan? Oke. New experience. Itu di mata pelanggan, Pak Aris. Jangan di mata kita. Kalau di mata kita mah mungkin teman-teman kita banyak yang expert loh, banyak yang udah pengalaman, Pak, begitu kan? Tapi di mata pelanggan mah new experience, betul nggak? Ya. Jadi kita harus melihat pelanggan. Di mata pelanggan itu new experience. Nah, oleh karena itu tadi siapa sih target market Paris? Kan begitu. Tentukan dulu nih target marketnya siapa. Ya kan? Misalnya target market saya sekolah SMK apa? SMK yang mana? Ya kan? SMK yang memang lower gitu ya. Yang biasa atau yang high class atau yang mana nih? Gitu. Kan? Jadi pelanggan itu siapa? Pelanggan itu siapa? Kan begitu. Karena perilaku pelanggan itu berbeda-beda, Paris. Yang saya katakan tadi menengah-menengah ke bawah itu tidak mereka itu sangat sensitif dengan harga. Jadi Pak Aris harganya disamain aja dengan pesaing udah nggak mau, udah aja aku itu. Betul nggak? Sangat sensitif dengan harga walaupun Pak Aris memberikan benefit yang hebat gitu. Untuk apa? Saya nggak perlu benefit itu. Saya cukuplah harganya itu ini lebih bagus, kenapa nggak itu aja lebih pasti gitu. Iya kan? Tapi kalau misalkan pelanggannya menengah ke atas, berarti dia tidak lagi melihat harga, tapi lihat benefit. Benefitnya bagaimana nih, kan gitu ya. Artinya harus ada komunikasi pemasaran yang gitu ya di Paris kalau itu. Itu mengenai target market. Nah, kemudian mengenai pricing strategi, ya tentu yang namanya new product itu kan promotion strategi, Paris. Promotion strategi kan tadi low dulu. Ya, setelah establish baru masuk ke harga norma, mungkin sama dengan pesaing. Jadi low dulu, establish pesaing. Tapi kalau IT itu ada free trial ya, ada free trial biasanya. Ada. Ya kan? Ya, biasanya ada free trial. Jadi di free trial itu si pelanggan betul-betul merasakan, loh, kok ini lebih bagus daripada yang itu loh gitu. Merasakan seperti itu. Biasanya berapa lama? Ada yang 6 bulan atau 1 bulan. 6 bulan, dan bahkan ada yang 1 tahun free trial-nya gitu ya. Tiba-tiba udah habis 1 tahun, kita harus bayar seperti itu ya. Nah itu. Jadi memang itu digunakan. Jadi kalau pricing strategi, saya sarankan promosional pricing ya, promosional pricing karena memang new itu new product ya begitu. Walaupun memang ini promosional. Nah itu Pak Aris begitu. Nah sekarang coba itu dijadikan tugas oleh Pak Aris. Ya, untuk menentukan hari ini. Oke, saya kira itu. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Atas masukannya, Prof. Ya. Mau nanya lagi, Pak. Silakan Pak Bong. Pak Bong. Ini pengalaman, Pak. Saya punya satu produk itu dipakai untuk aplikasi cat lantai gitu ya, Pak ya. Kebetulan produk saya dari dari Amerika. Amerika. Ya, sedangkan kompetitor saya dari Asia, Pak, produknya dari Korea, dari China, seperti itu. Ya. Secara pricing harga saya jauh lebih mahal, Pak. Pasti, ya. Ada satu momen saya nggak punya barang gitu kan. Tapi kompetitor saya selalu menjadikan produk saya ini sebagai benchmarknya mereka untuk harga gitu, Pak.
Jadi satu saat saya nggak punya barang karena memang ada masalah supply. Terus begitu ditanya customer, saya tinggiin harganya, Pak. Sengaja saya tinggiin harganya. Ternyata kompetitor saya ikut-ikutan tinggi, Pak. Padahal saya nggak punya barang gitu. Terpancing ya. Pada saat saya punya barang, akhirnya saya punya space untuk nego gitu, Pak. Untuk match dengan harga-harga kompetitor saya gitu. Padahal harga saya nggak segitu gitu, saya cuma tinggiin aja. Apakah itu termasuk strategi pricing, Pak? Iya, itu adalah psychological pricing. Ya, jadi strategi yang psikologi ya. Jadi psychological pricing strategi, Pak Bong. Ya, nah, jadi psikologikal untuk kompetitor juga psikologikal untuk customer. Jadi sebetulnya kan kalau produknya Pak Bong itu saya lihat berarti kan segmennya menengah atas dan atas ya, betul? Iya, Pak. Iya, artinya mereka yang kurang sensitif dengan harga sebetulnya mereka itu, ya. Makanya Pak Bong tinggal perlihatkan kualitasnya saja sebetulnya. Namun untuk harganya tadi, kalau menurut saya pakai psychological pricing strategi, ya. Jadi artinya masalahnya saingannya dengan ini, Pak. Sales-sales yang baru-baru, kalau sales baru umumnya mereka kan mau terima gampang, yang penting harganya aja lah dimurah-murahin, yang penting omset masuk kan seperti itu, Pak. Betul. Jadi satu tantangan sih sebenarnya. Ya, Mereka akan memikirkan marginnya sih, Pak, gitu. Iya, oke. Iya, itu. Mestinya itu target marketnya mestinya berbeda, gitu mestinya ya, target marketnya gitu. Kecuali kalau memang produk itu cuma diterima oleh market atas-atas atau menengah atas. Yang produk yang dari Korea, yang dari Asia itu juga diterima oleh atas-atas dan menengah atas. Nah, itu yang menjadi tantangan Pak Bong sendiri ya, di dalam tadi memainkan psikologi harga. Itulah ya. Itu perlu memainkan psikologi harga. Karena market entry-nya kan ada, nggak new kan, existing kan. Gitu marketnya. Jadi tidak new. Terima kasih, Pak. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan karena saya akan masuk lagi ke ini. Jadi untuk jam selanjutnya adalah kita menentukan mengerjakan tugas tadi sebagai akademik mandiri ya, yang diindikan minggu depan kan begitu ya. Oke, saya kira begitu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Selamat sore, salam sehat selalu, jaga protokol kesehatan ya, mencuci tangan ya, memakai masker dan menjaga jarak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Prof.